Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Apoteker Citra Yulianda Parilawati, M.Pram selaku penguji 1. Yang terhormat, Apoteker DRS Burhanuddin Gumai, MM selaku penguji 2. Yang terhormat, Apoteker Dani Prasetyo M.Biotik selaku penguji 3. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Uji Gel Lidah Buaya untuk Luka Bakar terhadap Kelinci. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi S. Meme, NIM 17110080, Prodi S1 Farmasi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pokok pertama, yaitu latar belakang. Luka bakar adalah kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air, api, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Menurut riset kesehatan dasar Depkes RI 2007, prevalensi luka bakar di Indonesia tertinggi terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau sebesar 3,8%. Derajat luka bakar yang paling banyak ditemukan yaitu derajat luka bakar 2 AB dengan 36 kasus atau 46,7% dari seluruh kasus luka bakar yang didapatkan. Presentasi luka bakar yaitu luka bakar 1-10% sebanyak 30 kasus, 36,3%, dan penyebab yang paling banyak adalah akibat air panas, didapatkan 30 kasus dan terbanyak pada kelompok umur 1-10 tahun dengan 19 kasus. Luka bakar terutama yang luas 20% menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan di dalam tubuh. Di antaranya adalah gangguan metabolisme protein dan lemak. Luka bakar juga menyebabkan terjadinya proses inflamasi. Semakin berat kerusakan jaringan, respon inflamasi yang muncul akan lama bertahan dan akan menghasilkan mediator inflamasi seperti sitokin dan sel fagosit nekrotik. Meningkatkan stres oksidatif juga menyebabkan produksi radikal bebas, akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan kematian sel-sel. Salah satu tanaman berkhasiat untuk menyembuhkan luka bakar adalah lidah buaya aloe vera L. Secara tradisional penggunaan lidah buaya sebagai obat luka bakar yaitu dengan cara dioleskan. Tanaman lidah buaya akarnya mengandung sponin dan flavonoid. Di samping itu daunnya mengandung tanin dan flavonoid. Sponin yang memiliki kemampuan sebagai pembersih hingga efektif untuk menyembuhkan luka bakar terbuka. Sedangkan tanin dapat digunakan sebagai pencegahan terdapat infeksi luka karena mempunyai daya antiseptik dan obat luka bakar. Flavonoid dan polifenol mempunyai aktivitas sebagai antiseptik. Penggunaan daun lidah buaya untuk menyembuhkan luka bakar dapat dipermudahkan dengan membuat dalam bentuk sediaan gel seperti gel. Gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah penggunaannya, mudah berpresentasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan. Pada penelitian ini digunakan basis gel hidrofilik karena daya sebar pada kulit baik, efeknya mendinginkan, tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air, dan pelepasan obatnya baik. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian ini. Yang pertama, Seblesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan daun lidah buaya aloe vera L yang sudah tua, dengan kondisi segar diambil langsung dari perkebunan. Dan yang kedua, dalam penelitian ini bentuk sediaan yang digunakan dalam formulasi gel lidah buaya aloe vera L adalah sediaan gel dengan bahan tambahan gliserin 10%, prophenicol 5%, dan NaCMC 5%, Aquades 100%. Yang ketiga, melihat pengaruh formulasi terhadap kestabilan gel lidah buaya aloe vera L. Dan yang keempat, dalam penelitian ini hewan percobaan yang digunakan adalah kelinci lokal. Dan yang kelima, variasi konsentrasi gel. Selanjutnya, pembatasan masalah. Yang pertama, bahan baku sampel yang digunakan yaitu daun lidah buaya aloe vera L yang sudah tua dengan kondisi segar yang diperoleh dari daerah Lintang, Palawang, Sumatera Selatan. Dan yang kedua, formulasi gel menggunakan sediaan gel lidah buaya aloe vera L dengan bahan tambahan gliserin 10%, prophenicol 5%, NaCMC 5%, dan Aquades 100%. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah gel lidah buaya aloe vera L berkhasiat dalam proses penyembuhan luka bakar terhadap kelinci? Yang kedua, berapa lama gel lidah buaya dalam proses penyembuhan luka bakar terhadap kelinci? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi gel terhadap luka bakar pada kelinci? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui sediaan gel lidah buaya aloe vera L berkhasiat dalam penyembuhan luka bakar. Dan yang kedua, tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gel terhadap penyembuhan luka bakar pada kelinci. Konsep dependen, sediaan konsentrasi gel lidah buaya 5%, sediaan konsentrasi lidah buaya 10%, sediaan konsentrasi
gel lidah buaya 15%. Dependen kerangka konsep ini penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis mayor. Formula gel lidah buaya aloe vera L mempunyai potensi penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Yang kedua, hipotesis minor, ada pengaruh konsentrasi gel lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji organoleptik gel. Dari hasil pengamatan organoleptik didapatkan hasil bahwa lidah buaya dengan basis NaCMC pada tiap formula menunjukkan organoleptik yang tidak adanya perubahan warna, bentuk, dan bau dari sediaan gel lidah buaya. Hal ini bisa dilihat basis gel dari formula 1 5%, formula 1, formula 2 10%, formula 3 15%, dan secara organoleptiknya berwarna putih bening. Kontrol positif menunjukkan secara organoleptiknya yang berwarna kuning tua, dan kontrol negatifnya berwarna putih keruh, berbau khas, berbentuk setengah padat, mudah dioleskan pada kulit. Hasil uji homogenitas. Homogenitas menunjukkan semua sediaan gel dihasilkan, yaitu basis gel lidah buaya F1 5%, F2 10%, F3 15%, dan kontrol positif dan negatif homogen yang ditandai dengan tidak adanya butiran kasar. Selanjutnya hasil uji pH. Hasil uji pH menunjukkan semua gel yang dihasilkan memenuhi kriteria pH kulit rentan pH yaitu 4,5 sampai 7. Sediaan dapat digunakan dan tidak mengiritasi kulit karena masih di area pH kulit. Selanjutnya hasil uji daya sebar. Berdasarkan pada tabel di samping, hasil uji daya sebar menunjukkan daya sebar gel dengan basis NaCMC memenuhi parameter daya sebar yang baik. Di mana basis gel menunjukkan daya sebar gel lidah buaya formula 1 5% menunjukkan daya sebar sebesar 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan formula 2 10% menunjukkan daya sebar sebesar 5,5 cm, 6 cm, 6,5 cm, dan formula 3 15% menunjukkan daya sebar sebesar 4,5 cm, 5 cm, 6 cm. Kontrol positif menunjukkan daya sebar sebesar 4,3 cm, 5,2 cm, 5,5 cm, dan kontrol negatif menunjukkan daya sebar sebesar 7 cm, 7,5 cm, dan 8 cm. Hasil uji daya lekat. Berdasarkan hasil uji daya lekat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kelima formulasi memiliki nilai lebih dari 4 detik, yang artinya sediaan gel telah memenuhi syarat. Hasil pengamatan pada luka bakar. Yang pertama, pengamatan diameter luka bakar percobaan 1, yang kedua, pengamatan diameter luka bakar percobaan 2, dan yang ketiga, pengamatan diameter luka bakar percobaan 3. Dalam pengamatan diameter luka bakar menunjukkan bahwa formula 2 10% menghasilkan kesembuhan luka bakar yang sangat baik. Dapat lihat pada tabel percobaan 3, di mana luas luka bakar sebelumnya pada hari pertama 2 cm menjadi 0,4 cm pada hari yang ketujuh, dan kontrol positif sebagai obat pembanding providon iodin menunjukkan kesembuhan pada luka bakar yang baik. Dapat lihat dalam tabel percobaan 3. Pada hari ketujuh memberikan kesembuhan penurunan diameter luka bakar 1 cm. Selanjutnya pembahasan. Dalam tabel pengamatan luka bakar percobaan 1, 2, 3, dapat lihat perbedaan kesembuhan luka bakar pada kelinci setiap hari. Menunjukkan perubahan yang sangat berarti, di mana luka tertutupi dahulu pada bagian atasnya oleh darah yang membeku, yang membentuk lapisan tebal. Lapisan tebal ini untuk mencegah terjadinya oksidasi pada luka sehingga mikroorganisme atau kuman yang ada di sekitar luka tidak dapat berkembang menginfeksi luka, dan proses penyembuhan luka akan berjalan dengan baik. Selanjutnya pada pemberian F1 5%, F2 10%, F3 15%, dan kontrol positif serta kontrol negatif menunjukkan bahwa kesembuhan luka bakar antara yang dioleskan dengan F1 5%, F2 10%, dan F3 15%, kontrol negatif dan kontrol positif memiliki perbedaan diameter kesembuhan luka yang sangat berarti. Selanjutnya, berdasarkan pengeluaran data berupa one way ANOVA, jika signifikansi ANOVA kurang dari 0,5, maka terdapat pengaruh konsentrasi. Dalam penelitian ini, pada percobaan ketiga, signifikansi kurang dari 0,5, maka hipotesis minor diterima karena ada pengaruh konsentrasi gel lidah buaya terhadap penyembuhan luka bakar terhadap kelinci. Dalam penelitian ini, formula 2 konsentrasi 10% lebih baik karena menunjukkan penyembuhan luka bakar yang lebih efektif, terlihat pada tabel pengamatan luka bakar. Kesimpulan. Yang pertama, dalam penelitian ini dapat lihat bahwa lidah buaya dapat dibuat dalam bentuk sediaan gel.
Dan dalam pemberian sediaan yang terbuat dari gel, lidah buaya dapat memberikan kesembuhan luka bakar yang baik. Dan yang kedua, terdapat pengaruh perbedaan konsentrasi gel lidah buaya terhadap luka bakar. Dan selanjutnya saran. Yang pertama, diberitahukan kepada masyarakat bahwa lidah buaya dapat dibuat dalam